طلب العلم فريضة على كل مسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma shalatu wassalamu ala nabiyil karim amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman yang salehah yang dirahmati Allah dimanapun antum berada. Kembali kita duduk bermajlis. Insyaallah kali ini kita akan membahas majlis al-ashir. Majlis yang ke-10 ini kita akan membahas tentang adab berpuasa. Adab berpuasa ini nanti ada dua. Yang pertama yang sifatnya wajib dan yang kedua sifatnya sunnah ya, atau mustahabah. Nanti di majelis yang ke-11. Baik. Apa saja ya? Penulis rahimahullah di sini menyebutkan bahwasanya lis-shaimi adaban katsirah, bahwa orang yang berpuasa itu ada adab-adab yang harus dia jaga gitu ya. Pertama bersifat wajib, dan yang kedua bersifat sunnah atau mustahabah. Yang wajib ini diantaranya tentu dia harus menjaga hal-hal yang wajib ya, yang wajib sebelum datangnya bulan Ramadan hukumnya sudah wajib. Maka ketika datang bulan Ramadan, yang wajib-wajib ini harus lebih diutamakan ya, lebih dijaga lagi begitu. Karena sebagian dari kita orang-orang yang beriman, kaum muslimin ini seringkali mereka berlomba-lomba untuk melakukan amal yang sunnah, tetapi kemudian menelantarkan gitu ya, atau mengabaikan ya yang wajib. Min ahamiha, yang paling utama di antara amalan yang wajib yang harus dijaga itu adalah as-shalah al-mafruḍah, salat ya, salat fardu 5 waktu, karena sholat ini adalah tiang agama dan sholat juga termasuk amalan yang pertama kali akan dihisab. Maka kita tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat atau menyia-nyiakan waktu sholat ya, ataupun rukunnya ya. Maka dengan berpuasa kita juga harus memperhatikan sholat kita. Jadi sesegera mungkin ketika kita mendengarkan azan, kita segera melakukan ibadah sholat. Jadi yang pertama adalah sholat ya. Sholat bagi seorang laki-laki tentu tempatnya adalah di masjid ya, dan itu sudah menjadi satu kewajiban ya bagi seorang laki-laki. Adapun kita perempuan, maka Allah tidak wajibkan kita untuk sholat berjamaah di masjid. Kita bisa mengerjakannya di rumah. Hanya saja meski kita mengerjakannya di rumah ya, kita sebisa mungkin mengerjakannya tepat pada waktunya. Kemudian yang berikutnya ya, di sini hadis-hadis semuanya menguatkan bahwasanya perbuatan yang atau adab yang pertama ya, itu adalah memperhatikan sholat. Kemudian yang kedua adalah hendaknya seorang yang berpuasa itu menjauhi semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara perbuatan haram yang harus dia jauhi adalah yang pertama adalah al-kadzib ya, dusta, berbohong ya. Jadi adab yang kedua adalah menjauhi dusta atau berbohong. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadziba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadziba. Ini adalah larangan berdusta ya. Kita berdusta kepada sesama manusia saja dilarang, apalagi berdusta atas nama Allah ya, berdusta atas nama Rasulullah. Maka hal itu tentu jauh lebih berbahaya ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa berdusta atas namaku ya, mengatasnamakan bahwa ini adalah sabda Nabi ya, bahwa ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ancamannya di sini adalah falyatabawwa maq'adahu minan nar ya. Dia telah memesan satu kursi di neraka. Jadi jika berdusta kepada sesama manusia itu dilarang ya, apalagi berdusta kepada
manusia yang terbaik, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita menyampaikan sebuah hadis misalnya, kita pun juga harus memastikan ya apakah hadis itu betul-betul dari Nabi, ya. Itu baru menyampaikan. Bagaimana dengan mengamalkan? Jadi kita mau mengamalkan satu riwayat ya, satu amalan tertentu, kita juga harus memastikan bahwasanya ini adalah sahih ya, riwayatnya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian hadis yang umum ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Ya. Iyyakum wal kadzib, hendaknya kalian menjauhi dusta, perbuatan dusta. Sesungguhnya dusta itu menunjukkan pada perbuatan yang fujur ya, yang jahat. Wa innal fujura yahdi ila an-nar, dan semua kejahatan, perbuatan yang jahat itu ya, tempat kembalinya adalah api neraka. Dan hadis ini diriwayatkan oleh dua imam besar ya, Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaihi. Kemudian berikutnya adalah menghindari ghibah ya, ghibah. Berarti adab yang ketiga. Yang ketiga apa? Ghibah. Apa itu ghibah? Rasulullah ditanya tentang ghibah. Ghibah itu adalah dzikru akhaka bima yakrahu. Jadi engkau menyebut-nyebut saudaramu ya, atau keburukan saudaramu di hadapan orang lain. Baik ya, itu terjadi atau tidak terjadi pada saudara tersebut ya. Artinya jika itu terjadi itulah ghibah, namun jika itu tidak terjadi yaitu adalah namimah, seperti itu. Jadi di bulan puasa ini tentu kita harus lebih berhati-hati gitu ya, karena kita sedang berpuasa. Jika kita tidak menjaga pahala puasa kita, maka ya tentu pahala yang kita dapatkan tidak sempurna, seperti itu. Artinya jika ghibah di luar bulan Ramadan saja itu disebutkan sudah satu perbuatan dosa, maka jika itu dilakukan di bulan puasa maka akan mencederai pahala puasa kita. Jadi bisa kosong gitu ya pahalanya, seolah-olah kita hanya mendapatkan apa, dahaga, lapar dan dahaga saja. Jadi kita sebagai kaum muslimah ya, yang biasanya suka ghibah, suka ngobrolin tetangga, suka ngobrolin teman ya, dimanapun dan kapanpun ya, yang terkenal suka ghibah itu kan perempuan ya, emak-emak, ibu-ibu. Maka di sini kita harus menjaga diri ya, menjaga lisan kita, seperti itu. Bukan berarti di bulan Ramadan kita menjaganya, terus di luar bulan Ramadan terus kita tidak menjaganya ya. Artinya jika di luar Ramadan saja kita berusaha untuk tidak menggibah, maka hendaknya di bulan puasa ini kita harus lebih kuat lagi ya untuk menjaga lisan ini agar tidak mengatakan sesuatu tentang tetangga kita, teman kita. Wala yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu ya. Diibaratkan orang yang ghibah itu seperti apa? Makan daging saudaranya. Dagingnya ini bangkai ya, bangkai, memakan daging bangkai saudaranya. Jadi bisa dibayangkan seperti itu ya, begitu buruk perilakunya ya ketika dia melakukan perbuatan ghibah tersebut. Dosa berikutnya yang harus kita jauhi adalah namimah ya, yaitu naqlu kalami syakhsin ila syakhsin ya, liyufsida bainahuma, yaitu mengadu domba ya, namimah itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata namam ya. Orang yang suka melakukan namimah itu tidak akan masuk surga. Di sini disebutkan la yadkhulul jannata namam ya. Orang yang suka melakukan namimah itu tidak akan masuk surga. Disebutkan dalam tafsir ya, surah Al-Masad, di antaranya wa mar'atuhu hammalatal hatab, yaitu istri Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil. Itu adalah disebutkan wanita yang suka namimah ya, mengadu domba, khususnya mengadu domba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia dikiaskan dengan membawa hammalatal hatab ya, membawa kayu bakar, itu adalah karena dia menyebar berita-berita hoax ya untuk mengadu domba, seperti itu.
Jadi namimah ya. Kemudian al-ghish berikutnya adalah ghish. Ghish itu adalah berbuat curang ya. Berbuat curang. Jadi tidak boleh berbuat curang di luar bulan Ramadan, apalagi di bulan Ramadan. Jadi berkata dusta, berbuat curang, berbohong ya. Ghibah, namimah itu semuanya adalah perbuatan-perbuatan setan sebetulnya ya. Hanya saja kenapa di bulan Ramadan ini masih ada gitu ya. Ya karena kembali kepada apa? Hawa nafsu manusia ya. Man ghasya falaysa minni, kata Nabi, barang siapa yang curang maka dia bukan bagian dari golonganku. Adabnya adalah yajtanibul ma'azif. Ya, orang yang berpuasa hendaknya menjaga pahala puasanya, menjaga puasanya agar tidak sekedar lapar dan dahaga. Maka diantara yang harus kita jaga adalah tidak menyia-nyiakan waktu ya, waktu berpuasa kita dengan bermusik-musik ya. Ma'azif ini adalah alatul lahwi, alat yang bisa memalingkan kita dari ingat kepada Allah ya, bisa memalingkan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun itu jenisnya. Seperti itu. Meski di sini ya, seperti yang kita ketahui bersama, sebagian ulama ada yang mengatakan boleh ya jika musik itu adalah ya dikatakan musik Islami gitu ya, walaupun wallahu alam musik Islam itu yang seperti apa. Mungkin liriknya atau syairnya berbau ajakan ya, anjuran untuk beragama, kemudian alunan iringan musik yang digunakan kemudian diperbolehkan. Namun sekali lagi ini di bulan ini bulan puasa, bulan dimana kita harus betul-betul banyak beribadah, berlomba-lomba untuk ibadah. Artinya dengan sekedar mendengarkan musik gitu ya, lantunan alunan musik, daripada hanya gitu ya mendengarkan musik waktu kita habis ya, walaupun itu misalnya sholawatan gitu ya diiringi musik, maka tidak lebih baik daripada kita mendengarkan apa, murotal gitu. Artinya mendengarkan murotal ya, minimal sekali mendengarkan murotal itu lebih baik daripada kita mendengarkan musik-musik ya. Maka tentu lebih baik lagi adalah membacanya, tadarusnya seperti itu. Karena di sini dengan terlalu banyak mendengarkan musik itu bisa melalaikan hati seseorang dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Padahal seseorang itu diperintahkan untuk selalu ingat ya kan, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun, termasuk di bulan Ramadan seperti itu ya. Baik, itu mungkin ya yang dipaparkan ya oleh penulis hafizahullah dalam buku ini. Mudah-mudahan kita pun bisa memaksimalkannya, bisa menjaga ibadah puasa kita agar betul-betul pahala yang kita dapatkan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita ingatkan selalu kita ingat bahwasanya Nabi pernah menyampaikan, man lam yada qaula zuri wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatan fi an yada ta'amahu wa syarabahu. Orang yang tidak menjaga ibadah puasanya ya dari perkataan yang buruk, dari perbuatan yang buruk ya, maka Allah pun juga nggak butuh puasa kita. Allah juga tidak butuh lapar kita gitu ya. Dahaga kita itu nggak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena kita pun juga tidak menjaga adab-adabnya. Allah ta'ala alam ya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.